Bapak Ibu guru sekalian yang terhormat, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan informasi up to date Bapak Ibu berkaitan dengan usul NIP3K, terutama adalah bagi Bapak Ibu di tahun 2021 yang telah lolos tahap 1 maupun tahap 2 dan masih menantikan penetapan NIP3K-nya. Memang sejumlah daerah itu telah 100% penetapan NIP3K-nya, bahkan di beberapa wilayah telah disampaikan untuk SK pengangkatan P3K. Namun ada beberapa daerah yang belum dikerjakan hingga 100%, bahkan Bapak Ibu ada sejumlah daerah yang belum mengusulkan sama sekali terkait usul NIP3K tahun 2021 tahap 1 dan tahap 2 Bapak Ibu. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, BKN merevisi surat tentang usulan NIP3K dalam surat yang bernomor 3132/BMP 0102/SD D 2022. Ini dibuat tanggal 14 Februari tahun 2022 Bapak Ibu, ditandatangani secara elektronik oleh Kepala BKN Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian Bapak Aris Widianto. Nah, surat ini adalah berkaitan dengan persyaratan kelengkapan SPT-JM bagi usul NIP3K Bapak Ibu. Dan surat ini ditujukan kepada PPK kementerian atau lembaga. Kemudian yang kedua adalah PPK pemerintah daerah, provinsi, kabupaten atau kota. Kita akan lihat untuk surat edaran dari BKN ini yang terbaru tentang revisi untuk usulan NIP3K. Menyusuli surat kami, ini surat sebelumnya yang bernomor 0808082/BMP 01 SDT 2021 tanggal 2 November 2021 dan nomor 19456 BMP 0102 SDT 2021 tanggal 20 Desember 2021 dan nomor 782 BMP 0101 SDT 2022 tanggal 12 Januari 2022 perihal usul penetapan NIP3K secara elektronik. Dengan ini disampaikan ada beberapa hal sebagai berikut ini. Yang pertama, berdasarkan keputusan Menpan RB nomor 981 tahun 2021 tentang persyaratan sertifikasi dan seleksi kompetensi teknis tambahan untuk melamar pada jabatan fungsional dalam pengadaan P3K tahun 2021, dalam diktum pertama menyatakan bahwa setiap pelamar yang melamar pada jabatan fungsional dalam pengadaan P3K wajib memiliki pengalaman sebagai berikut ini. Yang pertama, paling sedikit 3 tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar untuk jenjang pemula, terampil, dan ahli pertama. Kemudian yang kedua, paling sedikit 5 tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar untuk jenjang mahir, penyelia, ahli muda, dan ahli madya pemula, termampil, dan ahli pertama. Nah, berdasarkan ketentuan tersebut, maka instansi harus bertanggung jawab. Di sini Bapak Ibu kata kuncinya harus bertanggung jawab terhadap kebenaran kelengkapan administrasi dan persyaratan masa kerja pelamar pada saat dilakukan tahapan seleksi administrasi. Kemudian poin kedua, usul penetapan NIP3K bagi calon pegawai P3K, bagi calon P3K, jabatan guru, dan calon P3K jabatan fungsional disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara atau Kanrek Badan Kepegawaian Negara, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara nomor 1 tahun 2019 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan BKN nomor 18 tahun 2020 tentang petunjuk teknis pengadaan P3K. Yang ketiga Bapak Ibu, ini adalah poin yang terpentingnya. Berkenaan dengan hal tersebut, maka usul NIP3K selain memenuhi persyaratan administrasi, instansi juga harus bertanggung jawab terhadap kebenaran dan keabsahan masa kerja terhadap calon P3K yang disampaikan kepada Kepala BKN atau Kanrek BKN yang dituangkan dalam surat pertanggungjawaban ini Bapak Ibu, surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPT-JM. Jadi ini adalah poin pentingnya bahwa
instansi harus bertanggung jawab terhadap kebenaran dan keabsahan masa kerja terhadap calon P3K yang disampaikan kepada BKN atau Kanrek BKN yang dituangkan dalam surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM yang ditandatangani di atas meterai 10.000 oleh PPK atau pejabat lain serendah-rendahnya adalah jabatan pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian secara kolektif. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi dalam surat ini, surat BKN ini ditujukan kepada PPK ya, PPK baik PPK kementerian maupun PPK pemerintah daerah provinsi, kabupaten atau kota untuk membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTMJ. Ini tentu saja berhubungan dengan penetapan NIP3K itu bisa berjalan lebih cepat, seperti itu Bapak Ibu. Nah, surat dari BKN ini tembusannya adalah kepada Menpan RB, kemudian Mendikbud, Kepala BKN, Wakil Kepala BKN, Deputi Bidang Sinka, kemudian Deputi Pengawasan Pengendalian BKN, dan Kanrek ya, Kanrek 1 sampai dengan Kanrek 14 BKN. Kemudian usai dari surat dari BKN ini ada lampirannya juga. Lampirannya adalah tentang SPTJM Bapak Ibu. Yang jelas ini adalah tugasnya bagi PPK ya, PPK daerah yang nanti dibuat secara kolektif. Ini adalah contoh daftar nama calon P3K yang memenuhi persyaratan kelengkapan administrasi. Nanti dibuat secara kolektif di sini nama Bapak Ibu yang telah memenuhi persyaratan kelengkapan administrasi ya, sebelum nanti diusulkan untuk ditetapkan NIP3K-nya. Jadi demikian Bapak Ibu informasi yang kami sampaikan berkaitan dengan persyaratan kelengkapan SPTJM bagi usul NIP3K. Mudah-mudahan bagi daerah nanti yang telah melengkapi ini SPTJM ini dalam usul NIP3K-nya, Bapak Ibu P3K yang telah memenuhi persyaratan tadi akan diproses lebih cepat di BKN dan di Kanrek BKN. Seperti itu Bapak Ibu. Kami sangat berharap bagi daerah yang saat ini masih berproses dalam usul NIP3K-nya, maka di BKN pusat maupun Kanrek BKN proses dari daerah tersebut akan lebih cepat, sehingga Bapak Ibu P3K juga akan segera memperoleh NIP3K-nya dan juga dilanjutkan dengan penyerahan SK pengangkatan P3K. Seperti itu Bapak Ibu. Mudah-mudahan bulan depan, bulan Maret itu akan banyak daerah-daerah yang telah ditetapkan NIP3K-nya dan dilanjutkan dengan penyerahan SK pengangkatan P3K kepada Bapak Ibu P3K yang telah memenuhi persyaratan dan lolos di tahap 1 maupun tahap 2.